Hadirilah bazar amal di hari terbaik di 10 awal bulan Zulhijjah dan lelang pekerjaan tahap 2, balok dan plat lantai 3. Pembangunan Halaqah Dar As-Sa'adah Pekanbaru, hari Ahad, 9 Juni 2024, jam 8 pagi, di Balai Sudirman Pekanbaru. Dan jangan lewatkan kajian spesial Zulhijjah dengan tema Membesarkan Allah di Hari-Hari Besar, insya Allah bersama Ustadzuna Huzaifah Ali Akbar, Hafizahullah Ta'ala. Jangan sia-siakan kesempatan emas di hari-hari terbaik. Barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummahat, akhwat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, 2 Zulhijjah. Kita masuk di hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistimewakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di hari-hari yang sakral di antara kaum muslimin. Kita masuk di kumpulan hari-hari amalan apapun yang dikerjakan di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebajikan dilipat gandakan. Amal keburukan pun demikian. Maka di hari-hari yang istimewa ini kita harus punya amalan istimewa. Menuju hari yang agung, menuju hari besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, kita butuh untuk memupuk, melatih hati dan jiwa kita untuk terus membesarkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudari-saudari semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum acara dimulai, saya masuk ke ruangan ini. Masya Allah, antusiasme ikut bazar amal, Masya Allah. Nah, di sana berjualan, di sana beli. Kemudian masuk ke dalam ruangan, suara takbir bergema di setiap penjuru ruangan. Saya melihat secara sekilas ada tawa bahagia di setiap sudut di tempat ini. Ada saudari yang sudah lama tidak bertemu dengan saudarinya. Ada orang tua yang sudah lama tidak bertemu dengan murid-muridnya. Ada orang baru yang tampak sumringah bertemu dengan saudari-saudarinya yang baru pulang. Semuanya bergabung. Rasa bahagia berada di bulan Zulhijjah.
rasa gembira bertemu dengan teman-teman salihah, dan rasa gembira dan rasa senang ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama duduk di majelis ini. Perasaan yang hari ini hadir di setiap hati antum, baik dari para musyrifah, asatidah, para talabah di Darus Sa'adah, ataupun yang lainnya. Rasa gembira yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jiwa setiap antum hari ini. Ketahuilah bahwa itu adalah nikmat yang begitu besar. Antum ketika berada di majelis Darus Sa'adah, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan untuk antum, bisa belajar senantiasa setiap hari, bertemu dengan Al-Quran, ini nikmat. Bertemu dengan teman-teman salihah yang sama-sama belajar pula, teman-teman seperjuangan yang mungkin dahulu antumnya tidak pernah bertemu dengan teman-teman seperti ini. Nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang tiada tandingan. Mari membuka album-album lama yang antum miliki. 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, ketika antum belum mengerti apa itu sunnah, apa itu akidah, masih jahil terhadap bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Bahkan sebagian kecil dari antum belum mengenal Islam. Walaupun terlahir dalam keadaan Islam, kan, tapi belum mengenal Islam itu. Hari ini antumnya bergembira, bertemu dengan saudari-saudari seperjuangan, seolah-olah lupa bahwa dahulu dia adalah yang jahil, yang tidak mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana antumnya 5 tahun lalu? Di mana antumnya 10 tahun lalu? Apakah sudah mengecap manisnya Al-Quran, manisnya tauhid, manisnya berdiri di atas sunnah, di atas manhaj para salaful ummah? Di mana? Atas nikmat Allah, antumnya mulai mengecap nikmat iman. Mulai dibukakan pintu-pintu kebaikan, duduk di majelis ilmu, bertemu dengan teman salihah, bahkan bisa berteman dan bersahabat dengan guru-guru. Ini nikmat, dan setiap nikmat pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Antum yang hari ini berada di sini, yang sedang menikmati nikmatnya berteman dengan teman-teman yang salihah, yang sedang menikmati hari-harinya dengan Al-Quran, lihatkan ke kiri antum. Ini teman-teman yang sedang merasakan nikmat yang sama. Lalu kemana teman-teman antumnya 5 tahun lalu? Teman-teman antumnya 10 tahun lalu? Apakah mereka juga merasakan nikmat yang sama dengan antumnya rasakan hari ini? ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, kata Allah Subhanahu wa taala. Kelak kalian akan ditanya tentang nikmat, segala fasilitas yang kita rasakan, nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala hancurkan, akan ditanya sudah maksimal atau hanya terbawa euforia saja, sudah dimanfaatkan atau hanya terbawa suasana saja. Terlebih lagi hari ini
kita diberikan nikmat terbesar pula, bahwa kita berada di hari-hari yang istimewa. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hari-hari ini dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min ayyam, tidak ada hari-hari al-amalu salihu fihinna, amalan salih yang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih afdal dibandingkan hari-hari yang 10 itu." Para sahabat bertanya, ini membandingkan seberapa utamanya 10 hari. Mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bahkan lebih baik dari jihad ya Rasulullah. Jihad, amalan agung, puncaknya agama Islam. Para sahabat bertanya, seberapa istimewa hari-hari tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak mengisalkan dengan perkara-perkara yang amal-amal yang kecil. Mereka mengisalkan dengan jihad fisabilillah. Orang-orang yang keluar dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan raganya, mempertaruhkan nyawa agar kalimat Allah Subhanahu wa taala tegak di muka bumi. Jihad. Ini jihad fisabilillah. Siapa di antara kita pernah berniat berjihad? Mungkin kita tidak diberikan kesempatan berjihad sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak diberikan kesempatan untuk masuk ke medan jihad. Amalan yang mulia ini dijadikan perbandingan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apa kata Rasulullah SAW? Amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari lebih baik bahkan daripada jihad. Walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah, kata Rasulullah. Illa rajul, kecuali orang-orang yang keluar dengan harta dan nyawa, jiwa, pada yarji' juga kemudian dia tidak pulang dengan sesuatu apapun, tidak dengan nyawa, tidak pula dengan harta, tapi dia syahid jalan jihad. Barulah amalan syahid ini bisa mengungguli amalan-amalan kerjakan di 10 hari pertama di saudara-saudara sekalian. Kita berada di hari-hari jihad. Hari ini 2 Dzulhijjah, hari yang seharusnya kita mengumpul rasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala hingga nanti puncaknya 10 Dzulhijjah. Amalan saleh yang dikerjakan di hari-hari adalah bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'azzim sya'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapapun yang pandai dan tahu cara mengagungkan syiar-syiar Allah, ini adalah tanda-tanda orang yang takwa. Dan di antara syiar Allah adalah mengagungkan, mengistimewakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Saudara-saudara, para sahabat Rasulullah yang ketika masuk final bulan Dzulhijjah, mereka mulai memperbanyak amal-amal saleh. Di antara mereka ada orang saleh puasa 9 hari secara. Ada pula yang menegakkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, menghidupkan siangnya dengan puasa, dan mengiringi setiap harinya dengan sedekah. Karena mereka sudah tahu istimewa Islam. Hadis-hadis sudah berseliweran
Kajian-kajian, potongan-potongan sudah tersebar di grup-grup WhatsApp sampai semuanya diatur. Berapa tergerak hati kita untuk menyemarakkan hari-hari besar. Mengapa hari-hari ini kita dianjurkan, diperintahkan untuk berbanyak tahmid, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, ucapan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar dianjurkan, diperbanyak di hari-hari. Apa tujuan? Tujuannya adalah agar hati setiap orang beriman terlatih untuk bersama Allah memulai sesuatu. Pertemuan hari ini dimulai dengan pemaparan tentang halaq dan sa'adah. Allah Subhanahu wa taala menjaga kemakmuran halaq. Kemudian dilanjutkan dengan muka pintu-pintu amal sedekah. Kemudian yang dilanjutkan dengan bazar amal. Dan jual bersedekah dengan jualan. Yang membeli bersedekah dengan pembelian. Semuanya adalah amal. Semuanya adalah ketaatan sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya apa? Apa tujuan Anda datang? Ustazah, musyrifat. Apa tujuan Anda buka dan melakukan kegiatan? Hanya mencari dana. Akhwat, apa tujuan Anda datang hari ini? Kewajiban dari halaqah hanya merasakan euforia bertemu dengan teman-teman. Ketika kita tahu dan paham kemuliaan hari-hari ini, kemudian kita tidak menyisihkan niat-niat saleh di dalam para pengurus, panitia kajian. Yang artinya adalah ketaatan sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kira keberhasilan bicara, makmurnya sebuah majlis itu karena antum nasabah, karena antum hebat, karena metode dan kurikulum halaqah ini bagus. Nah, wallahi, ya, semuanya adalah keutamaan dari Allah. Dzalika fadlullah tihi man yasha. Ini momen kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang hari ini, hari-hari kita datang, kita lihat gedungnya, Masya Allah, luar biasa indah, rancangan begitu hebat. Lalu kita nisbatkan semuanya dengan mana Allah? Ini bagian kita semua. Bahwa semua ketaatan datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'mati, apa kata Allah? Minan nas, min ustadzah, min musyrifah, min al-kutub. Nikmat itu dirasakan, kebahagiaan yang dirasakan. Misalnya bertemu dengan teman-teman salihah, karena halaqah, karena ustazahnya yang bagus dan pintar. Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah.
semuanya kita apapun itu, termasuk ketaatan yang baru saja kita kerjakan, berinfak, bukan harta kita banyak. Ya. Allah dari Allah. Ini kata kita bisa Allah di hari yang besar. Apa kita para sahabat Allah yang dan ini pula disampaikan oleh Rasulullah SAW pada siapa? Pada para sahabatnya. Ketika mereka mulai membangun peradaban Madinah, laula Allah mahtadaina wa ma sallaina wa ma sumna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin salat. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin puasa, beramal saleh. Semuanya karena kemudahan dari Allah. Ini saatnya kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menggantungkan amal ibadah pada diri yang sama. Aku aja. Sudah disadari semua kita sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di tanggal 10 di saat hari besar itu datang, hari agung itu datang, hari raya untuk seluruh kaum muslimin. Syariat dua nabi diteksturkan, terkumpul di dalamnya induk-induk amalan. Sudah siapkah kita? Sudah siapkah kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak kurban yang akan kita rasakan. Atau masih saja kita nisbatkan kurban yang akan kita rasakan. Ya, atau kekayaan. Antum tidak bisa berkorban di sini, bisa berkorban di kampung, bisa berkorban di Mekah sana. Karena kalau masih demikian ada, maka kita dari sekarang bisa Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Hari-hari kita dianjurkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan tahlil. Lafaz la ilaha illallah. Ikrar dari jiwa seorang mukmin bahwa tidak Tuhan berhak untuk disembah oleh Allah. Ibadah terkait dengan disembah segala macam bentuk ibadah. Sedekah, salat, puasa, qiyamul lail, berhaji, semua ibadah. Semua atas kemudahan dari Allah. Semua bentuk ibadah harus disatukan untuk orang yang sama. Al-Wahidul Ahad, Allah. Hari-hari bisa kita bergembira dengan kasus kita di dalam kerja. Bisa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita dengan aslinya di hari-hari istimewa. Ada saudari-saudari Anturna, saudara-saudara kita yang sama masuk dalam bulan Hijjah, tetapi mereka tidak dimukakan kesempatan
untuk menikmatinya dengan hati yang lapang dan lega. Harusnya itu menambah rasa syukur kita dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa kita. Ingat saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Ingat saudara-saudari kita yang terkena musibah. Yang sama masuk bulan Dzulhijjah, mereka tidak bisa berpuasa. Sakit. Atau mereka tidak bisa berinfak karena keterbatasan. Tidak bisa melaksanakan salat karena untuk tegak saja pun tak mampu. Bismillah Allah di hari-hari besar. Hari-hari yang akan kita jalani 9 sampai nanti hari ketika bulan Hijjah adalah momen kita untuk kita melihat diri kita dan menyadarkan diri kita tentang kekerdilan seorang anak manusia. Harta berlimpah yang antunna miliki, ilmu yang tinggi yang antunna koleksi, semua tidak ada apa-apa di hadapan Al-Ghani, di hadapan Al-Alim, di hadapan Al-Kabir. Tak ada. Hanya sesuatu yang sedikit. Sadarkan diri bahwa apapun yang dibukakan Allah untuk kita dari mengerjakan amal-amal saleh adalah kecintaan. Disebabkan semua kemudahan adalah Allah mengerjakan. Semoga dengan hal tersebut hati kita siap untuk besarkan Allah ketika hari puncak hari yang Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia mendengarkan doa-doa hamba-Nya. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Keistimewaan yang bukan hanya terbatas untuk orang-orang yang berhaji, tapi untuk seluruh orang yang dapat merasakan tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana kita ingin merengek di hadapan Allah? Bagaimana kita ingin meminta dengan tinta yang begitu dalam? Kalau selama ini kita masih sombong dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana kita ingin merasa rendah di hadapan Allah? Kalau selama ini kita masih menisbatkan segala amal saleh karena kekuatan kita. Padahal la haula wa la quwata illa billah. Padahal semua upaya, kekuatan datangnya dari Allah. Bagaimana kita ingin merendah, merintih di hari yang besar nanti. Arafah dan 10 Dzulhijjah. Kalau kita tidak terbiasa untuk membesarkan Al-Aliyyul Kabir, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudara-saudari muslim, sekarang mari kita lihat contoh dari salafun salih tentang bagaimana mereka memuliakan hari-hari yang 10. Contoh kita, suri tauladan kita adalah para salafun salih. Nabi SAW, para sahabat, kemudian para tabi'in dan a'immatud din. Bagaimana mereka menyambut 10 hari ini? Tentang keadaan Rasulullah SAW tak perlu lagi kita ceritakan dan beberkan. Beliau adalah atqal atqiya, orang bertakwa yang paling bertakwa. Akhsyan nas, orang yang paling takut sama Allah Subhanahu wa taala. A'rafun nas billah, yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah.
yang dari lisannya keluar kalimat yang barusan kita sampaikan, bahwa tidak ada amal saleh yang dikerjakan di 10 hari terakhir ini melainkan lebih mulia dari segala apapun, bahkan dari jihad fisabilillah. Lalu bagaimana dengan para sahabat Allah? Bagaimana pula dengan para a'immatud din dalam mencapai 10 hari pertama di bulan Hijjah? Sebagian di antara mereka ada yang menghentikan kajian-kajian yang mereka miliki. Sama keadaan ketika mereka masuk dalam bulan Ramadan, musim-musim kebaikan. Mereka berhenti dan fokus untuk banyak amal saleh. Di antara mereka juga ada yang berhenti bicara tentang keadaan para ruwatul hadis. Karena mereka mengagungkan hadis-hadis. Kita tahu salah satu bentuk berjalan ilmu hadis adalah ar-jarh wa ta'dil. Satu bidang ilmu hadis yang menceritakan tentang keadaan para perawi hadis tersebut. Ulah thiqah, terpercaya. Ulah dhaif, lemah. Ulah kadzdzab, pembohong, berdusta. Gunanya apa? Gunanya untuk menjaga keotentikan hadis ini sampai datang sampai ke kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga. Salah satu bidang ilmunya kita lihat mencapai. Dan ini akan terus ada. Tapi sebagian dari para imam mengunci mulutnya dari membicarakan tentang keadaan para perawi hadis ini. Padahal itu dibutuhkan untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi mereka jaga khusus di 10 hari pertama di bulan Hijjah. Kenapa? Dari kawasan Allah Syair Allah. Innaha min taqwal qulub. Karena mereka tahu dan pandai mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka pula ada pula yang menghidupkan malam dengan qiyamul lail seperti Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Begitu pula Al-Hafiz Ibnu Asakir beriktikaf di bulan Ramadan, ditambah lagi dengan 10 hari pertama di bulan. Di antara mereka pula ada yang memperbanyak zikir. Bagaimana Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyemarakkan hari-hari mereka dengan takbir, tahlil dan tahmid. Di pasar-pasar, di jalan, mengingatkan orang-orang untuk bertakbir. Di antara mereka pula ada yang berpuasa 9 hari dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 9. Di antara mereka pula ada yang menyengaja umrah di bulan Dzulhijjah. Di antara mereka ada ini karena satu rukun yang paling besar di antara orang Islam. Apapun bentuk amalan yang mereka lakukan, dari luar yang kita sebutkan, misalkan Allah, agungkan syiar-syiar Allah di hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Dzulhijjah itu mulia? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Al-Bari ketika menjelaskan tentang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala itu mungkin di antara alasan mengapa bulan ini atau 10 hari ini mulia
Yang pertama, dikarenakan di situ hari itu tergabung pintu-pintu amal soleh. Sholatnya, puasanya, sodakohnya, nikahnya, haji, juga digaji. 10 hari pertama. Dan bisa jadi pula dia hanya istimewa, kita tanya kepada yang lain. Dan sini hari ini ada konflik yang terjadi istimewa hari-hari ini. Atau hari-hari sama saja dengan hari-hari lain. Jadi di Ramadan, orang paling pede dengan Ramadan, sucinya dengan Ramadan. Tapi banyak yang tidak paham istimewa. Dia bulan haram, terdapat ahli Arafah, terdapat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena para imam menyebutkan bahwa 10 siang terbaik di dunia ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sedangkan 10 malam terbaik adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Disebutkan oleh para salaf bahwa para salafun salih mengagungkan 10 hari. Yang pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang ketiga adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Mereka akan mengaitkan atau menguatkan ibadah mereka di hari-hari ini. Karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala persiapkan pahala yang besar di hari-hari ini. Dan hari ini kita sedang berada di dalam hari-hari terbatas. Hari-hari yang tadi disebutkan bahwa lebih baik daripada jihad fisabilillah. Hari-hari yang amal saleh dilipat gandakan. Ini untuk ampunan beramal saleh. Adanya bakar amal, adanya prinsip yang bisa dihadiri, adanya orang-orang susah yang bisa kita sentuh. Semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu mudahlah kita lakukan dan kita niatkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Ketika jiwa seorang anak manusia dapat membesarkan Allah, sudah tahu kadar diri, sudah tahu betapa lemahnya dirinya, dia akan menjadi respect apa yang maksudnya. Tapi seorang perahu dan akad memuliakan semua berlian itu. Kalau dia tidak tahu harga dia berlian tersebut, bagaimana seorang ilmu sosialita akan menyimpan tas-tas bermerek di tempat-tempat panas kalau dia tidak tahu harga-harga dari tas bermerek tersebut? Bagaimana seorang pemuda tidak mengistimewakan sesuatu barang yang itu karena dia tidak tahu jadi ada dalam barang tersebut. Begitu pula dengan waktu. Tidak ada yang bisa menghargai waktu kecuali orang-orang kita sudah paham istimewa waktu. Dan lebih besar daripada itu, tidak ada yang bisa besarkan Allah kalau dia tidak tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai seorang hamba yang lemah dan kecil adalah belajar tentang Rabbnya,
tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Agungkan Allah yang maha agung, besarkan Allah yang maha besar, meninggikan Allah yang maha tinggi, dan memberikan hak sang pencipta dari hamba yang kerdil. Berilmu, tahu dan sadar diri kita lemah. Kita tak bisa apa-apa. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan kemudahan dari Allah, tidak ada harganya seonggok daging darah tanpa iman, tanpa tauhid, tanpa ma'rifatullah. Tidak ada gunanya, tidak ada harganya seorang hamba tidak pandai cara tidak pandai cara menghargai Tuhan. Tidak akan dihargai mahal seorang hamba sahaya yang tidak tahu cara berkhidmat Tuhan, yang tidak tahu diuntung makhluk, tidak tahu cara bersyukur kepada Tuhan, dan tidak tahu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala saja disebabkan segala kemudahan dan ketaatan ke diri Allah. Yang ada di dalam hari ini nikmat. Tugas kita sekarang adalah berbicara Allah. Tugas kita sekarang adalah kita menjiwai hari-hari ini agar hari-hari tidak terlewat begitu saja. Tidak ada penambahan pembesaran Allah di hati-hati kita. Gemakan takbir di rumah. Ingatkan suami, anak tentang betapa mulianya hari-hari ini. Kalau bisa puasa, puasa. Kalau bisa sedekah, sedekah. Semua maksimalkan segala kemudahan Allah Subhanahu. Dia tidak bisa dengan sedekah. Dia bisa dengan bakti kepada Allah. Dan tidak lagi memiliki orang tua, dia bisa berbakti dengan suami. Dan niatkan semuanya untuk menjaga dan memuliakan syiar Allah. Ini akan berbagai bulan itu. Ujinya satu. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Karena siapa yang pandai dan tahu cara melihat syiar Allah, kalau kita sudah bertakwa dan dapat derajat ketakwaan dari Allah, apa benefitnya? Surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, kata Allah. Surga disiapkan orang-orang. Di awal pembukaan hadis tadi, Qari'ah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga. Baca satu ayat-ayat yang kalau kita sama-sama berdua ayat-ayat yang tadi dibacakan, harus ayat itu cukup jadi penggerak jiwa kita untuk akal di hari-hari itu. Qari'ah tadi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Yasin. Diawali dengan ayat inna ashabal jannati al-yawm fi syuhurin faqihun. Dan ayat-ayat setelahnya menceritakan tentang nikmat-nikmat surga.
bergembira di surga bersama dengan pasangan-pasangan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un. Lahum fiha fakihah. Terdapat buah-buahan. Walahum ma yad'un. Semua yang mereka inginkan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat perkataan malaikat ketika mendapatkan orang-orang bertakwa tadi masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Salamun qaulan min rabbir rahim. Nas'alullah al-jannah. Nas'alullah al-jannah. Amal-amal ibadah yang kita lakukan, kita usahakan di hari-hari ini. Tujuannya ini. Ayat yang tadi dibacakan qari'ah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan salam untuk para penghuni surga. Dari siapa? Dari gubernur dan presiden. La min rabbir rahim. Dari Allah menyambut ahli surga. Salamun, selamat datang. Ibnu Abbas mengatakan, fa inna Allah sallama ala ahli jannah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan menyambut dan berikan salam kepada para penduduk surga. Bagaimana cara masuk surga? Bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa? Memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan cara syiarnya apa? 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah innaha taqwal qulub. Siapapun yang memuliakan hari-hari syiar Allah, ini merupakan tanda hati yang bertakwa. Kemudian di akhir ayat yang tadi dibacakan terdapat satu pelajaran penting. Untuk kita semua. Terutama yang hari-harinya bertemu dan bersinggungan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman telah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, tentang perintah-perintah untuk bertakwa dan bertauhid, dan larangan-larangan dari syirik. Kemudian memberikan ancaman bahwa nanti akan dipertanyakan seluruhnya apapun yang dikerjakan anak hamba, anak manusia. Akan dikunci mulut, tangan, tidak bisa berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut tidak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan tangan untuk bicara apa yang telah ia perbuat. Kaki yang akan bersaksi kemana ia pernah dilangkahkan. Mata yang akan bersaksi kemana ia pernah dilihatkan. Telinga yang akan menjadi saksi apa yang pernah ia dengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan dibaca apa kata Allah? Liyunzira man kana hayya. Semua peringatan-peringatan tadi terutama yang ada di dalam Al-Quran harusnya menjadi pengingat terbaik untuk siapa? Man kana hayya. Untuk mereka-mereka yang masih hidup. Pertanyaannya sekarang, sudah seberapa terketukkah hati kita ketika kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran? Setiap hari bersinggungan dengan Al-Quran. Sudahkah kita dapat mengambil pelajaran?
Orang-orang yang tahu cara mengambil pelajaran dari Al-Quran, dia tidak butuh nasihat yang kasih motivasi dunia. Dia sudah tersentuh lebih dahulu dengan motivasi dari Al-Quran. Dan itulah tujuan diturunkannya Al-Quran. Dan yang antunna pelajari Al-Quran. Jangan mencukupkan dengan lafaz-lafaznya saja. Makhrajnya benar, adanya mumtazah. Tapi tak pandai mengambil ibrah dari Al-Quran. Liyunziru man kana hayya, kata Allah. Untuk diambil pelajarannya oleh orang-orang yang masih hidup hatinya. Pandai cara mengambil ibrah dari Al-Quran. Maka semoga Al-Quran yang hari-hari kita baca, kita senantiasa bersama dengan Al-Quran, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua adalah salah satu bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan kalam Allah, terlebih lagi di hari-hari yang mulia ini. Besarkan Allah di hari-hari besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita senantiasa terpaut dengan Allah, senantiasa paham betapa kecil dan kerdilnya manusia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan setiap kita taufik untuk senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibati fillah wa fiddin. Saudari-saudari yang semoga senantiasa seperti Allah. Kita tutup sesi kita ini dengan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Bahwa semua ibadah yang kita lakukan di hari-hari ini, semua jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, semuanya adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah, kemudahan dari Allah. Jutaan rupiah yang tadi barusan antum keluarkan, jangan pernah terbesit sedikit pun bahwa itu karena antum kaya raya. Kalaupun toh antum berharta tapi tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk berinfak, tidak mungkin antum berinfak. Kalau toh antum jago dalam memasak, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, tidak mungkin Allah mudahkan antum untuk memasak dan beramal saleh di momen kali ini, kecuali atas kemudahan dari Allah. Semuanya dari Allah. Tujuannya untuk Allah. Maka besarkan Allah di setiap hati kita. Sebelum kita menyambut hari yang paling agung dan paling besar, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lagi berguna harta yang antum miliki, anak-anak yang antum banggakan, kecuali hati yang bersih dan tahu cara membesarkan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan di hari di mana tidak lagi bermanfaat, anak-anak, harta tidak lagi punya manfaat, kecuali mereka-mereka yang datang. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka-mereka yang datang dengan hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih? Hati yang pandai membesarkan Rabb yang Maha Besar, yang pandai meninggikan Allah Al-Ali, Al-Azim, yang pandai mengagungkan Rabb yang Maha Agung. Ini qalbi salim. Besarkan Allah di setiap jiwa kita. Semarakkan hari-hari ini dengan apapun bentuk amanah.
Maksimalkan setiap kesempatan amal saleh yang terbuka di hadapan antunna. Hari ini terbuka untuk berinfak, maksimalkan. Hari ini terbuka untuk berpuasa, maksimalkan. Hari ini terbuka untuk memperbanyak salat, maksimalkan. Semua mengambil jatah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Satu tujuan, membesarkan Allah di hari-hari besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang singkat bermanfaat untuk berbicara sendiri dan setiap yang mendengarkan. Semoga kita diberikan taufik untuk bisa membesarkan Allah di setiap hati kita. Dan tidak lagi menisbatkan segala bentuk amal saleh karena kehebatan diri kita, karena kesalahan kita. Betapa banyak manusia yang hancur karena dia menisbatkan segala pada diri. Qarun hancur karena dia menisbatkan kekayaan kepada diri. Fir'aun hancur dari istana ketika dia menisbatkan kerajaannya hanya kepada diri. Orang kufur nikmat hancur. Kaum-kaum yang hancur berantakan. Samud, Ad, dengan segala kekuatannya hancur ketika mereka menisbatkan kekuatan tersebut pada diri mereka dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap hati kaum muslimin untuk bisa paham dan sadar diri tentang kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba teman-teman. Kita ini hamba ahibbatillah. Maka berlagaklah rencana seorang hamba. Jangan berlagak tentang seorang majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan setiap orang-orang yang memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada guru-guru kita yang sudah mengajarkan kepada kita tentang keagungan Allah, tentang kalam Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bermanfaatan pada setiap ilmu yang ada dan kita tuntut dan menjadi bermanfaatan begitu luar biasa di hati kita sehingga merubah karakter kita. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, aslih lana ajma'in an-niyyata wal-dhurriyyata wal-'amal. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Qayyum, perbaikilah senantiasa niat-niat kami, perbaikilah senantiasa keturunan-keturunan kami dan amal-amal kami, dan jadikan ia hanya ikhlas ya Rabb, ya Rabb, innaka ta'lam ma fi anfusina fa aslih. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada di hati kami. Kalau itu buruk maka perbaiki, kalau itu baik maka pertahankan ya Rabb. Anta muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, ala dinik. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agama. Tuntun hati kami untuk selalu berada pada ketaatan kepada, dan jangan biarkan kami berpangku tangan kepada diri kami. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Dan jangan biarkan kami berpangku tangan kepada diri kami lemah walaupun sekejap mata. Fa in taufiq min Allah ya ahibbah. Taufik itu dari Allah, maka minta kepada Allah. Kami tutup sesi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan orang-orang yang berada di balik terselenggaranya kajian ini. Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan dari kita. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustaznya Ustaz Fa'al Akbar BA Hafizahullah Ta'ala atas nasihat-nasihat ilmu dan juga tausiah, motivasi dan juga semangat yang Ustaz sampaikan kepada kita semua, terutama mendulang amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan taufiknya agar bisa untuk mengumpulkan amalan-amalan dan melaksanakannya